Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya Nur Fazira. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video konten digital dengan tema agama dan perkembangan ekonomi. Nah, video kali ini dibuat guna memenuhi mata kuliah Sosiologi Agama yang diampu oleh dosen Bapak Fernanda Amni Syaputra SOS MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang pengertian agama, yang dimana pengertian agama itu adalah suatu tata cara yang mengatur hubungan antara Tuhan sebagai pencipta alam dan manusia serta lingkungan sekitar ini sebagai ciptaannya. Nah, tidak hanya dengan Tuhan saja, namun agama pun juga mengatur hubungan antara manusia beserta manusia yang lainnya agar tercipta kehidupan yang harmonis di dunia. Nah, jadi ada filsuf ekonomi yang terkemukakan dari Amerika yang bernama Kenneth Boulding pada tahun 1970 yang menyatakan agama itu memberikan pengaruh yang tak dapat diabaikan dalam perekonomian. Nah, jadi agama ini menentukan keputusan jenis komoditas yang diproduksi, kelembagaan ekonomi, dan perilaku ekonomi. Nah, meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi atau investasi serta sumber daya alam ini merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi, namun agama juga dipertimbangkan sebagai elemen penting karena berperan membentuk etos kerja bagi masyarakat. Nah, dalam relasi agama dan perekonomian, ajaran Islam ini lebih ditempatkan pada dua kutub pilihan. Nah, kutub yang pertama, Islam itu diletakkan pada dimensi yang ritual yang terpisah dari dimensi sosial maupun ekonomi. Dan aktivitas ekonomi ini tak lagi terkait dengan moralitas keagamaan. Tidak mengherankan jika kemudian maraknya ibadah sholat. Nah, ibadah sholat ini khususnya agama Islam ya. Puasa dan haji dalam masyarakat itu tumbuh bersama meluasnya ketimpangan dan penyimpangan ekonomi, seperti kesenjangan ekonomi, orang yang melakukan korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Nah, pada kutub yang lainnya atau kutub yang kedua, Islam itu lebih ditekankan pada ibadah yang berorientasi pada akhirat semata. Nah, kemakmuran ekonomi ini dianggap bukanlah agenda penting kerja kehidupan. Namun, agama pun lantas menjadi seperti yang dikatakan oleh Marx, bahwa Marx itu mengatakan candu bagi masyarakat. Akhirat adalah pelarian atas kegagalan dan derita kehidupan. Agama dan pembangunan ekonomi ini merupakan kisah yang menarik perhatian bagi ilmuwan, seperti ilmuwan Max Weber dari sosiolog dan ekonomen yang ternama di Jerman. Nah, dalam bukunya yang termasyhur The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism pada tahun 1974 menyimpulkan agama ini merupakan faktor penyebab kemunculan kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Nah, Weber ini mengungkapkan kemajuan ekonomi itu beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat di bawah kapitalisme disebabkan terutama oleh etika Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Nah, selanjutnya pengertian ekonomi, yang dimana ekonomi ini adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, negara dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya pemuas yang terbatas. Nah, oikonomia yang terdiri dari oikos ini berarti artinya itu rumah tangga dan nomos berarti aturan. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut istisad yang artinya itu umat yang pertengahan, atau biasa diartikan menggunakan rejeki atau sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, ekonomi ini juga merupakan usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan. Nah, kemudian kita akan masuk pada hubungan agama dengan pengembangan ekonomi, yang dimana hubungan agama dan pengembangan ekonomi ini dapat dijadikan kajian dalam upaya mencoba memahami peran yang dijalankan agama di dalam masyarakat. Nah, dengan cara pandangan positivistik tidak dipatuhi oleh pemeluknya. Nah, sebagian besar di dunia dengan adanya
peran agama, kita dapat berharap suatu etika agama. Kita dapat mengurangi rasa cemas dan takut. Nah, agama juga berfungsi menciptakan norma-norma sosial yang mempengaruhi ekonomi. Jadi, agama itu harus menjadi alasan yang kuat bagi ekonomi. Maka dari itu, agama tersebut menganjurkan agar selalu bekerja keras, tahan cobaan, dan hidup hemat. Dan juga selalu berusaha tiada henti dan putus asa. Nah, dan ekonomi ini dapat dicangkup oleh agama sebab ia merupakan salah satu bentuk perilaku kehidupan manusia sebagai kebutuhan. Nah, jadi hubungan agama dengan ekonomi ini dijadikan kajian dalam upaya mencoba memahami peran yang dijalankan agama. Nah, hubungan agama dengan ekonomi ini bukanlah hubungan kausalitas, melainkan hubungan timbal balik. Nah, hubungan agama dan ekonomi ini memang sangat erat sekali pada agama karena terdapat landasan untuk melakukan ekonomi dengan baik. Agama tempat mengantisipasi terjadinya kecurangan di dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia yang nyata sekarang ini. Nah, selanjutnya ada ekonomi agama yang menyangkut penerapan teknik ekonomi untuk studi agama dan hubungan antara perilaku ekonomi dan agama. Nah, hubungan antara agama dan perilaku ekonomi ini pertama kali diidentifikasikan oleh Max Weber yang menghubungkan munculnya kapitalisme modern dengan reformasi Protestan. Nah, Adam Smith meletakkan landasan bagi analisis ekonomi untuk agama dalam The Wealth of Nations yang menyatakan organisasi keagamaan itu bergantung pada kekuatan pasar atau insentif dan masalah persaingan sebagaimana sektor ekonomi lainnya. Nah, jadi kajian empiris ini meneliti pengaruh kausal agama dalam ekonomi makro atau ekonomi kecil untuk menjelaskan perilaku individu dan dalam ekonomi makro atau ekonomi besar penentu pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi religius atau teologis adalah suatu studi terkait yang terkadang tumpang tindih atau tercampur dengan ekonomi agama. Para sarjana berhipotesis bahwa agama ini mempengaruhi hasil ekonomi melalui doktrin agama yang promosikan penghematan, etos kerja, kejujuran, dan kepercayaan. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai agama dan perkembangan ekonomi. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.